Halo semuanya, perkenalkan aku Alivia Azahra Ramadhani dengan NIM 17066624001. Aku dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini aku akan sedikit menayangkan video edukasi tentang perlindungan data pribadi. Nah, kalian masih penasaran gak sih tentang perlindungan data pribadi dan bagaimana cara melindungi data tersebut? Kalian saksikan saja videonya ya. Bye-bye, see you! Pernahkah kalian menerima pesan atau telepon promosi dari nomor yang tidak dikenal? Atau mungkin melihat iklan yang terasa terlalu pas dengan apa yang baru saja kalian cari di internet? Pasti kita pernah bertanya-tanya kan dari mana mereka tahu tentang ini semua? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, tapi sering diabaikan perlindungan data pribadi kita sebagai konsumen. Yuk kita eksplor lebih dalam soal ini. Tapi sebelum itu, aku punya teka-teki kecil buat kalian. Kalau data pribadi adalah emas di dunia digital, siapa yang paling diuntungkan kalau kita tidak menjaganya baik-baik? Pikirkan ya sambil kita lanjutkan. Data pribadi itu ibarat kunci yang membuka banyak pintu-pintu ke preferensi kita, kebiasaan belanja, hingga gaya hidup kita. Makanya, data ini sangat berharga terutama bagi perusahaan dan sayangnya bagi pihak-pihak yang berniat buruk. Di Indonesia, kita sebenarnya punya payung hukum yang melindungi data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Tapi, hukum saja tidak cukup guys. Kita juga harus proaktif menjaga data pribadi kita. Terus bagaimana sih cara kita melindungi data pribadi? Berikut beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jangan sembarangan membagikan data pribadi di platform online. Yang kedua, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akunnya. Yang ketiga, selalu cek kebijakan privasi sebelum menggunakan aplikasi atau situs web. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan penawaran yang mencurigakan apalagi jika diminta data pribadi. Kita juga harus lebih aware dengan istilah-istilah seperti data tracking dan cookies. Yaps, cookies itu bukan cuma soal biskuit, tapi juga teknologi yang melacak aktivitas online kita. Tapi, apa sih sebenarnya resiko kalau data pribadi kita bocor atau disalahgunakan? Bukan cuma soal spam atau iklan-iklan yang tidak diinginkan loh. Dalam kasus yang lebih serius, data yang jatuh ke tangan yang salah bisa digunakan untuk hal-hal seperti penipuan finansial, pencurian identitas, atau bahkan untuk menyusup ke akun pribadi kita. Bayangkan kalau data kartu kredit, alamat rumah, atau bahkan kata sandi akun kita tersebar di internet. Bahaya bukan? Selain itu, kita juga perlu sadar bahwa dalam era digital ini, data pribadi seringkali menjadi komoditas yang diperdagangkan. Bahkan tanpa kita sadari, jejak digital kita dikumpulkan dan dianalisis untuk berbagai kepentingan, baik oleh perusahaan, marketer, atau bahkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dan selalu memeriksa apakah informasi yang kita bagikan benar-benar aman. Jadi, intinya, data pribadi adalah kekayaan digital yang perlu kita jaga dengan serius. Kalau kita ceroboh, dampaknya bisa sangat merugikan. Mulai dari pencurian identitas, penipuan, hingga penyalahgunaan informasi yang dapat memengaruhi kehidupan kita. Ingat, kebocoran data bukan cuma soal menerima iklan-iklan tak diinginkan, tetapi juga ancaman yang jauh lebih berbahaya. Jangan biarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab meraup keuntungan dari kurangnya kewaspadaan kita. Mulai sekarang, yuk lebih waspada dan cermat dalam melindungi data kita, karena menjaga privasi adalah tanggung jawab kita bersama.
Tadi aku sempat kasih teka-teki kan? Nah, jawabannya adalah perusahaan atau pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari kelalaian kita. Jadi, yuk mulai lebih peduli sama data kita. Ingat, melindungi data pribadi adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita menjadi korban kebocoran data karena kelalaian kita sendiri. Yuk mulai sekarang lebih berhati-hati dengan data pribadi kita. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.